Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pradinda Harahap. Saya merupakan guru di SMA Negeri 1 Tunggulun. Di sini saya akan coba memaparkan portofolio saya tentang bagaimana cara membuat kalkulator tabungan sederhana. Jadi di sini kalkulator ini akan mengkategorikan apakah tabungan kita ini termasuk sangat baik, cukup baik, atau mungkin dalam keadaan defisit. Gitu. Jadi di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi ini sederhana saja. Bagaimana ini nanti akhirnya bisa dimengerti oleh siswa tentang sebenarnya kondisi keuangan dalam satu keluarga. Langsung saja di sini kita masukkan data dulu. Kita input data. Di sini kita masukkan namanya. Masukkan nama kepala keluarganya. Oke, kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Nah, kita masukkan di sini pendapatannya. Karena pendapatan ini kita menggunakan tipe data float. Kita input bukan jumlah pendapatan bentuk rupiah. Setelah kita masukkan pendapatan, selesai. Lalu kita masukkan di sini pengeluarannya bentuk float juga. Kita Oke, selesai untuk input datanya. Sekarang kita mau melakukan berikan sintak untuk proses perhitungannya. Oke, di sini kita masukkan tabungan itu artinya adalah pendapatan. Pendapatan dikurang dengan pengeluaran. Lalu kita cari juga berapa persentase tabungan dan total pendapatan dengan cara membagi tabungan dikurang dengan tabungan dibagi dengan pendapatan, lalu dikali dengan 100. Selesai untuk perhitungan. Sekarang kita akan meminta outputnya itu adalah jika, jadi sini kita akan print dulu, indentasi dulu. Grogi saya. Ini judulnya laporan keuangan
keluarga. Sini kita print lagi menggunakan string agar kita bisa panggil datanya, nama, indentasi, lalu kita kurang buka, dipanggil. Oke, tutup, lalu kita print lagi. Dengan data kedua, sini kita masukkan data pendapatan. Kita print lagi untuk data pengeluaran bulanannya. Mana data yang kita masukkan adalah data pengeluaran. Di sini kenapa menggunakan fungsi .to f, karena kita mau ada nanti 2 angka di belakang koma waktu output hasilnya. Kurang tutup. Pengeluaran sudah, pendapatan sudah. Kita print tabungannya. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke baris baru, yaitu ke evaluasi keuangan keluarga. Kita menggunakan fungsi for loop di sini, yaitu if else. Jadi jika persentase tabungan, jika persentase tabungannya itu lebih besar sama dengan 20, maka kondisi keuangan keluarganya sangat baik dan tabungan tinggi. Lalu
kondisi lainnya adalah jika masukkan nanti persentase, tapi jika dia kecil sama dengan 10, persentase atau sama dengan 10 atau lebih kecil dari 20 sama lebih kecil atau sama dengan 10 sampai lebih kecil dari 20, begitu mungkin ya nyebutnya. Maka kita print di sini. Print kondisi keuangannya mungkin cukup jelek banget, aman saja, aman. Lalu kondisi lainnya, jika tabungannya itu 0 atau lebih kecil, jadi nanti data di sini kita akan input juga kalau terjadi defisit keuangan atau misalnya ternyata pendapatannya lebih besar, pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Maka di situ nanti juga akan kedetek. Ya kalau misalnya dia lebih kecil sama dengan 0 dari ketentuan persentase tabungan, atau mungkin dia kita katakan kecil dari 10. Oke. Maka perintahnya adalah kondisi keuangan waspada. Saya ingin buat sini tabungan menipis. Oke. Kondisi terakhirnya adalah kalau dia di bawah itu semua lebih kecil dari 10 sama dengan 0, lebih kecil dari 0, artinya lebih banyak pengeluarannya dibandingkan dengan pendapatan. Nah, kita akan kondisikan perintah kondisi keuangan defisit. Buat tanda seru yang banyak sini, gak jadi perhatian pengeluaran. Oke, ini kira-kira kita coba run. Ada yang salah ternyata di sini. Saya tidak mengikuti sintaks yang benar. Mohon maaf. Kita ulangi lagi. Oke, ini aman. Saya coba clear dulu ya. Semoga bisa. Oke, alhamdulillah bisa. Jadi coba kita masukkan nama kepala keluarganya adalah Ibnu misalnya. Lalu kita masukkan jumlah pendapatan Pak Ibnu ini adalah 7.500.000.
masukkan lagi jumlah pengeluarannya, misalnya 3 juta mungkin. Oke. Nah, ini laporan keuangannya adalah seperti ini. Ya, jadi terlihat kondisi keuangannya sangat baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.